Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Miss Ina untuk belajar tematik. Kali ini kita akan belajar tematik 4D, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Materinya adalah untuk pelajaran IPS kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi dan lapangan kerja. Dan untuk pelajaran PPKN kita akan belajar makna hubungan simbol dengan Pancasila. Sebelum mulai, marilah sama-sama kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah dalam Quran Surat Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Oke, firman Allah surat Luqman ayat 18 ini sesuai dengan sila Pancasila yang kedua, di mana kita tidak boleh bersikap sombong ataupun angkuh, apalagi membanggakan diri kepada orang lain. Oke, tujuan pembelajaran kali ini setelah kalian menonton video, diharapkan kalian mampu mengetahui berbagai jenis pekerjaan, kalian mampu menguraikan peran suatu jenis pekerjaan dan mengaitkannya dengan kegiatan ekonomi di masyarakat. Kalian juga mampu menjelaskan rangkaian kegiatan ekonomi serta menjelaskan makna Pancasila sila kedua dan pengamalannya. Suatu pekerjaan bisa melibatkan beberapa pekerjaan sekaligus. Contohnya adalah pertama, nelayan berlayar mencari ikan. Nah, setelah mendapatkan ikan itu lalu dijual ke tempat pelelangan. Setelah itu dibeli oleh tengkulak. Nah, oleh tengkulak itu dijual ke pasar tradisional ataupun pasar modern seperti supermarket. Nanti setelah itu ikan itu sampailah ke tangan konsumen yang membelinya, lalu oleh konsumen diolah untuk dikonsumsi ataupun dimakan ya. Ada dua jenis pekerjaan, yang pertama menghasilkan barang dan yang kedua menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang itu adalah usaha barang harus menghasilkan barang yang berkualitas baik dan membuat pelanggan puas menggunakan barang tersebut. Coba ya bisa diperhatikan di layar. Gambar yang pertama adalah menghasilkan pakaian, yaitu penjahit. Jadi penjahit itu dia melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua gambar pabrik yang membuat mobil ya. Dan yang ketiga adalah pabrik yang membuat makanan. Ini adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pada layar itu ada beberapa gambar. Yang pertama adalah teller ya pada sebuah bank. Kemudian yang kedua itu di situ ada rumah sakit di mana ada yang daftar ya. Dan yang ketiga adalah ojol ya atau ojek online yang mengantarkan barang-barang. Itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Usaha jasa harus memuaskan dan membuat pelanggan ingin kembali menggunakan jasa tersebut. Nah, sekarang kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Sebelumnya kalian sudah belajar, jadi ini sebenarnya hanya pengulangan saja ya nak. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Barang mentah diolah menjadi barang yang bermanfaat dan diolah menjadi nilai tambah. Contohnya
seperti yang tadi ya Miss jelaskan, pada layar ada seorang ibu yang sedang menjahit pakaian. Jadi tukang jahit menjahit pakaian yang bermula dari kain biasa, setelah dijahit menjadi pakaian yang bermanfaat. Jadi tukang jahit tersebut menghasilkan pakaian. Nah, orang yang menghasilkan sebuah produk disebut dengan produsen. Jadi kegiatan produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang. Nah, orang yang menghasilkan barang tersebut disebut dengan produsen ya. Selanjutnya yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi yang tadi sudah dihasilkan oleh produsen. Nah, barang itu disalurkan ke berbagai tempat seperti warung, toko, pasar, atau para pedagang. Contohnya, pengusaha pakaian mengirimkan pakaian yang sudah dibuat ke toko-toko pakaian. Jadi, dari produsen nanti oleh distributor ya. Distributor itu adalah orang yang menyalurkan barang itu disalurkan ke toko-toko ya. Kalau tadi kan produsen membuat pakaian, nah pakaian itu oleh distributor disalurkan ke toko-toko untuk dijual. Kegiatan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Oke, di sini yang disebut dengan kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang hasil produksi. Nah, yang tadi produsen membuat pakaian. Oleh produsen pakaian itu diserahkan kepada distributor. Oleh distributor pakaian tersebut disalurkan ke toko-toko. Nah, konsumen adalah orang yang memakai barang. Konsumen membeli barang tersebut lalu memakainya. Itu disebut dengan kegiatan konsumsi ya. Terus misalnya contohnya ibu yang tadi, produsen tadi, tukang jahit tadi membuat mukena. Lalu oleh distributor mukena tersebut disalurkan ke toko untuk dijual. Lalu oleh bunda kita mukena itu dibeli dari toko lalu dipakai untuk sehari-hari atau ke acara-acara khusus seperti Idul Fitri ya. Itu disebut kegiatan ekonomi dari mulai produksi, distribusi sampai dengan konsumsi. Nah, apapun pekerjaan orang lain kita harus menghargai. Sikap saling menghargai sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila yang kedua ya, apapun pekerjaannya, baik itu sebagai tukang sol ataupun sebagai seorang direktur. Nah, sekarang perhatikan Pancasila sila kedua, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila sila kedua memiliki lambang yaitu rantai. Makna simbol rantai pada sila kedua Pancasila adalah melambangkan ikatan yang kuat untuk mencapai tujuan bersama ya. Jadi Pancasila sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, dan lambangnya adalah rantai yang memiliki makna ikatan yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Berikut beberapa contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua pada Pancasila. Oke. Pertama, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun pendidikan. Jadi kita bergaul, berteman dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang sukunya, agamanya, warna kulitnya, tingkat ekonomi ataupun pendidikannya. Kemudian yang kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti memberi bantuan pada korban bencana alam, atau misalnya ada teman kita yang sakit maka kita menjenguknya. Selanjutnya, berani membela kebenaran dan keadilan, misalnya selalu berkata jujur ataupun bersikap jujur.
terutama untuk kalian siswa, ketika ulangan itu kalian bersikap jujur dengan mengerjakannya sesuai dengan kemampuan kalian, tidak dengan mencontek ya atau melihat jawaban yang lain. Selanjutnya, tidak berperilaku kasar, entah itu kepada adik, pada kakak, ataupun kepada teman, terutama kepada orang tua tidak boleh ya nak. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah pertama, pekerjaan mempunyai dua jenis, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan yang kedua yang menghasilkan jasa. Selanjutnya, kegiatan ekonomi itu terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Ketiga, setiap pekerjaan mempunyai keterkaitan dengan pekerjaan lain, seperti contoh yang di awal ya, tentang nelayan yang menangkap ikan, lalu dibawa ke pelelangan, lalu dibeli oleh tengkulak dijual ke toko, supermarket ataupun ke pasar, lalu oleh konsumen dibeli untuk dikonsumsi. Selanjutnya, yang keempat, kita harus menghargai orang lain apapun pekerjaannya. Tidak boleh merendahkan ketika kita tahu pekerjaannya menghasilkan ekonomi yang rendah, atau tidak harus bersikap yang menunduk-nunduk ataupun memuji-muji orang dengan pekerjaannya menghasilkan ekonomi yang tinggi. Jadi kita harus menghargai orang lain apapun pekerjaannya. Yang kelima, sikap menghargai orang lain itu termasuk pengamalan Pancasila, sila yang kedua. Ya, itulah kesimpulan dari materi tematik 4D, subtema 2 dan pembelajaran 3 dan 4. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan mengerti serta bisa mengamalkan materi yang sudah Miss jelaskan. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dalam belajar, jaga terus kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.